Jalla ayyafsu rabbul alamin. Maka bagi Allah Tuhan kita segala pujian yang tidak bisa terhitung. Irhabana biwujudi al-Mustafa hadi Muhammad. Karena Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada kita yang istimewa, yaitu dengan wujudnya manusia yang terpilih, sang pemberi petunjuk, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ahlan, wahai Rasulullah ahlan bika. Ya Rasulullah, selamat datang. Kenapa orang-orang menyambut tamu yang datang dengan kata-kata ahlan? Itu maknanya la ghuraba, kamu bukan orang asing, kamu keluarga kami. Dari kata ahlun, kamu keluarga kami. Ya Rasulullah, ahlan bika, inna bika nas'ad. Sesungguhnya kami dengan keberkahanmu ya Rasul, kami semuanya menjadi orang yang beruntung. Wa bijahi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad. Dan berkat kedudukan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, maka ya Allah, berikanlah dan sampaikanlah kami kepada semua tujuan dan cita-cita. Semoga insya Allah berkat kita hadir majlis maulid di malam hari ini, kita semuanya mendapatkan keberuntungan yang abadi, mendapatkan anugerah yang tidak akan terputus, dan mendapatkan nikmat-nikmat dan dikabulkan semua hajat-hajat kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia hidup di dunia ini, dia harus mengetahui bahwasanya di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah nikmat yang paling istimewa. Apa jadinya dunia ini kalau nggak ada Rasulullah? Apa jadinya dunia ini kalau nggak ada Nabi Muhammad? Manusia ini semuanya anugerah yang didapat. Di situ ada jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya An-Nabhani dalam kitabnya Wasailul Wusul, beliau mengutip satu perkataan yang dikatakan itu adalah perkataan daripada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan syuhudu fadli Rasulillah fi kulli ni'matin yashhaduhal muslim amrun wajib. Kita ini menyaksikan adanya anugerah Rasulullah di setiap nikmat yang kita dapatkan, maka itu hukumnya wajib. Jadi semua nikmat yang didapat oleh manusia, maka di situ kita harus ingat, di situ ada campur tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bisa kita lihat, kita kalau lihat kitab-kitab tentang sholawat, tentang sholawat kan banyak sekali. Ibn Hajar punya kitab Ad-Durrul Mamdud, Al-Hafidz As-Sakhawi punya kitab Al-Qaulul Badi. Ulama ini punya kitab tentang sholawat banyak sekali. Itu mereka ada mengajarkan sholawat apapun juga. Bahkan kalau ada orang itu lupa, dia mau ngomong sesuatu lupa, itu suruh sholawat sama Nabi, nanti ingat apa yang dia lupakan. Dan kalau urusannya sepele, mau ngomong aja lupa, suruh sholawat sama Rasulullah itu nanti bisa ingat, apalagi hajat-hajat yang besar lainnya. Yang urusan macam-macam, hajat apapun juga, kalau kita ini hadirkan sholawat kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang lupa sholawat, man nasiya sholata alayya akhta'a tariqal jannah. Orang kalau lupa sholawat kepadamu, kata Nabi, berarti jalannya ke surga salah. Lalu jalannya ke surga salah berarti nggak sampai ke surga. Siapa orang yang lupa sholawat sama Rasul? Artinya kalau kita ingat sholawat sama Nabi Muhammad, kalau dibacakan nama Nabi, kita sambut dengan sholawat. Kalau ingat Rasulullah, kita bersolawat sama Nabi. Kita diingatkan sholawat di majlis maulid, kita sholawat sama Nabi. Maka insya Allah kita orang-orang yang jalur hidup kita, trennya kita ini, tren hidup kita itu menuju ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan catatan kita jadi orang yang ingat sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Taala mengingatkan kita sholawat untuk semua ibadah. Bayangkan coba.
semua ibadah itu di situ ada Nabi Muhammad. Ketika Anda mendengarkan adzan, tidak mungkin ada adzan kecuali ada syahadat untuk Nabi Muhammad. Nggak bisa, nggak diterima adzan kalau nggak ada syahadat untuk Rasulullah SAW. Ketika Anda mengerjakan sholat, ketika Anda mengerjakan sholat, Anda sholat sekhusyuk apapun, kalau perlu Anda berdiri terus sepanjang lama, Anda sujud sampai kalau enggak ubinnya retak, kepalanya yang retak udah. Tapi kalau enggak sholawat sama Nabi, sholatnya diterima Allah. Harus sholawat sama Rasulullah SAW. Khutbah Jumat, ada orang khutbah Jumat, Masya Allah khutbahnya, yang hadir semuanya nangis karena kelaparan lama khutbah Jumat. Tapi ketika khutbahnya nggak ada sholawat sama Nabi, ini khutbah bagus khutbahnya, satu Quran dibaca semua waktu khutbah kalau perlu. Tapi nggak sholawat sama Rasulullah, itu nggak sah. Itu nggak sah. Maka khutbah Jumat harus ada sholawat sama Rasulullah. Sampai sholat jenazah itu harus ada sholawat pada Rasulullah. Semua ibadah kita itu sama Allah Ta'ala disambungkan dengan Nabi Muhammad. Artinya apa? Kalau dalam ibadah aja kita disuruh ingat sama Rasulullah, maka di luar ibadah jangan lupa kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawatlah kita selalu pada Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya sholawat kita ini nanti yang akan menjadi penolong kita semuanya. Gak akan ada orang yang punya hubungan dekat sama Allah Ta'ala, diangkat jadi kekasih Allah Ta'ala, kecuali dia orang yang rajin bersolawat pada Nabi Muhammad. Solawat sama Nabi Muhammad, solawat kita sama Nabi Muhammad itu disampaikan langsung kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika disampaikan, bukan cuma namanya solawat. Dikatakan dalam satu hadis Nabi bersabda, Allah Ta'ala mengutus malaikat, yang malaikat itu ada di kuburku, punya semua daftar nama makhluk. Setiap ada sholawat kepadaku, maka disampaikan namanya sholawat beserta nama orang tuanya yang sholawat. Sebagian ulama mengatakan kalau orang itu ingin bakti kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal dunia, maka dianjurkan bagi dia untuk memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dengan dia memperbanyak sholawat pada Nabi, nama orang tuanya akan sering disebut-sebut di hadapan Rasulullah. Kalau nama orang tua sering disebut di hadapan Rasulullah SAW, maka insya Allah anak ini tergolong berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena mustahil ada nama disebut di hadapannya Rasulullah kecuali nama itu pasti akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap orang sholawat sama Rasulullah satu kali dibalas langsung oleh Allah Ta'ala 10 kali. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat orang yang mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat solawat, maka ketika itu sahabat mengatakan ya Rasulullah, apabila engkau ini mendapatkan kemuliaan, di situ ada bagian kita terus. Di situ ada bagian kita. Untuk ayat ini bagian kita mana? Rasulullah. Maka turun ayat huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah Ta'ala yang salawat atas kalian wahai umat Islam. Malaikat salawat atas kalian wahai umat Islam, dan salawat itu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Salawat itu akan mengeluarkan kalian dari kegelapan, maka kalian akan dipindah menuju cahaya apabila mendapatkan salawat dari Allah, salawat dari para malaikat. Cara termudah agar kita semuanya mendapatkan salawat dari Allah, salawat dari para malaikat adalah dengan cara kita semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, oleh karena itu basahi lisan kita dengan salawat. Kemana-mana bawa tasbih, sholawat. Ajarkan anak kita untuk membaca sholawat. Ajarkan
kepada keluarga kita untuk membaca sholawat kepada Nabi. Orang-orang soleh terdahulu terkadang kalau anaknya itu mau minta uang jajan, iya saya kasih uang jajan, sholawat dulu 10 kali. Nanti jajan lagi, ayo nanti mau tidur, sholawat dulu sama Nabi Muhammad. Didongengkan cerita-cerita tentang Rasulullah SAW. Kenapa? Biar anaknya punya keterikatan hati, punya ta'alluq. Yang diidolakan bukan cuma apa yang mereka lihat di TV, apa yang mereka lihat di konten-konten YouTube, apa yang mereka lihat di HP-HP, tapi yang diidolakan adalah sosok yang diceritakan oleh orang tuanya sehari-harinya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu sambung ke diri kita dengan Nabi. Dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara, utamanya diantaranya adalah dengan salawat-salawatnya kita kepada Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam kitab Abdul Mamdud karya Ibn Hajar tentang sholawat. Ada seseorang yang dia itu menunaikan ibadah haji, dan dia haji bersama dengan orang tuanya. Ketika dia menunaikan ibadah haji, maka di saat itu orang tuanya terkena penyakit dan sakitnya itu parah. Dan ketika itu dia udah putus asa, ini harus gimana lagi? Maka akhirnya orang ini berdoa dan tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, aku tangguhmu ya Rasulullah. Aku berada di kota Rasulullah. Ibuku sakit, Rasulullah, sembuhkan ya Rasulullah. Kamu udah perlakukan tamumu ini dengan baik ya Rasulullah. Doa, minta sama Allah, tawasulnya lewat Nabi Muhammad. Jadi bukan minta sama Allah, tawasulnya lewat Nabi Muhammad SAW. Dan orang minta sama Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Rahman, ajarkan ketika ada orang yang buta, ketika itu dia ingin minta kesembuhan sama Nabi, ajarkan kamu ambil wudu, saudarakan, terus minta sama Allah, gak sebut, ya Nabi Rahman, ini atas syafa'u bika ilallah, aku menjadikan engkau sebagai perantaraku mendapatkan syafaat untuk sampai kepada Tuhan gue, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyebut nama Nabi, minta nyebut langsung nama Rasulullah SAW. Itu diajarkan sama Nabi, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika itu akhirnya orang ini dia dapati setelah dia berdoa, gak lama setelah itu istirahat dikit, gak lama sembuh. Dan di dalam sembuhnya itu dia mimpi menyaksikan orang yang sangat tampan. Kemudian orang itu mengusap bagian sakit dan orang itu kemudian berlalu. Ketika orang itu akan pergi, dia pegang dan dia tanya, siapa engkau? Maka jawab, saya adalah Muhammad Rasulullah. Begitu dan itu Nabi langsung orang ya Rasulullah, ausini Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Apa kata Nabi? Jangan engkau melangkahkan kakimu, engkau mengangkat kaki, engkau letakkan kakimu kecuali sholawat kepadaku. Itu wasiatnya kepada Rasulullah. Wajibnya Rasulullah sekalipun dalam mimpi kepada hamba Allah yang sudah tersebut. Oleh karena itu berarti bisa kita berkesimpulan insya Allah apabila kita semuanya menjadi orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi, maka insya Allah sholawat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kisah, jadi sebagai penutup karena kita sudah sama-sama ingin mendengar tausiah dari guru kita Habib Naufal Al-Idrus. Ada satu orang yang biasa jualan. Orang ini orang yang ahli sholawat. Jika jadi jual permen sama anak itu, permen, sholawat ala Nabi, permen, sholawat ala Nabi, terus seperti itu. Bukan karena dia, pokoknya dia memang orangnya cinta sama terus, sholawat ala Nabi, permen, sholawat Nabi begitu. Ada saudara yang itu nggak suka, sama ini orang nggak betul, harusnya nggak usah sholawat terus dia ngomongnya. Akhirnya orang yang nggak suka ini suatu hari ziarah ke Madinah, ketika dia ziarah di makam Nabi Muhammad SAW. Maka dia dengarkan suara orang yang dia nggak suka. Permen sholawat ala Nabi, permen sholawat ala Nabi, sampai ternyata ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Maka begitu dia pulang, dia nggak pernah ingat lagi sama orang itu dan dia menyampaikan, ketahuilah suara sholawatmu sampai pada Rasulullah SAW. Permen sholawat Nabi, permen sholawat Nabi. Nah, sholawat kita insya Allah akan sampai kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita buat hubungan kita sama Nabi. Kalau kita berhubungan sama orang lain, belum tentu dia akan respon kita. Berharap sama orang lain, belum tentu dia akan sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau kita berharap sama Nabi Muhammad akan jauh lebih baik daripada yang kita harapkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah lebih dulu
beliau melayani kita sebelum kita menjadi pelayannya beliau. Imam Zuhri bin Abdul Salam mengatakan di antara keunggulan Rasulullah SAW dibandingkan semua nabi yang lainnya. Kenapa? Karena khidmatnya beliau kepada umat yang luar biasa. Beliau Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi punya doa yang mustajab. Sedangkan doa yang mustajab aku gak akan gunakan di dunia ini, tapi akan aku gunakan di akhirat nanti untuk memberikan syafaat kepada umatku. Zuhri bin Abdul Salam, seorang ulama besar, beliau mengatakan Nabi SAW tidak menggunakan doa yang harusnya itu untuk pribadi beliau, tapi tidak beliau pakai, dan doa itu beliau gunakan untuk umat beliau. Jadi kalau kita ini cinta sama Nabi, kita berharap sama Nabi, berharap diri sama Nabi, Nabi sudah melayani kita, mencintai kita, memikirkan kita jauh sebelum kita wujud ada di dunia ini. Oleh karena itu orang yang cerdas adalah orang yang mengerti siapa yang dicintai, dan tidak ada yang lain untuk kita cintai melebihi cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, maka sejadinya kita cinta sama Nabi, kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW.